Halo semua, selamat pagi, malam, dan siang. Ya, kapanpun Anda menonton video ini, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian menonton video ini dengan keadaan yang terbaik. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Putra Dinata. Kalian bisa panggil saya Tio. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 3 dari Universitas Bengkulu dengan program studi S1 Jurnalistik. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyajikan video tentang penjelasan secara garis besar apa itu etika dan hukum pers, serta apa yang terjadi jika pers tidak mematuhi aturan dan etika pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Prasetyo Putra Dinata dari Prodi Jurnalistik dengan NPM D1C023020. Jadi hari ini saya akan menjelaskan kepada Anda semua apa itu etika hukum pers. Selamat datang para pendengar yang budiman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu topik yang sangat penting di dalam dunia jurnalisme, yaitu hukum dan etika dalam pers. Sebagai salah satu pilar demokrasi, pers memiliki peran yang sangat krusial dan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Namun, seperti hanya lembaga-lembaga lain, ada aturan yang mengatur bagaimana pers harus bekerja. Aturan ini bukan hanya bentuk hukum, tapi juga etika yang harus dipegang teguh oleh para jurnalis. Oke, mari kita mulai dengan menjelaskan apa itu hukum dan etika dalam konteks pers. Hukum pers adalah seperangkat aturan resmi yang disusun oleh negara untuk mengatur praktik jurnalistik. Aturan ini mencakup hal-hal seperti kebebasan pers, narasumber, batasan dalam berita, dan perlindungan terhadap narasumber, hingga tanggung jawab hukum jurnalis terhadap berita yang disiarkan. Di Indonesia, dasar undang-undang hukum yang mengatur pers terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99. Dalam undang-undang ini, pers memiliki kebebasan untuk menyampaikan informasi, namun juga dibatasi oleh tanggung jawab sosial dan hukum. Sementara itu, etika pers adalah prinsip-prinsip moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas sebagai jurnalistik. Etika pers tidak bersifat legal seperti hukum, namun ia memiliki pengaruh besar dalam menjaga integritas jurnalisme. Salah satu pedoman etika yang diacu oleh pers Indonesia adalah Kode Etik Jurnalistik. Kode etik ini mengatur tentang bagaimana seorang jurnalisme harus bersikap, misalnya dengan menghormati privasi, tidak menyebarkan kebohongan, dan memberikan informasi yang berimbang. Sekarang, mari kita lihat aturan-aturan dasar yang menjadi landasan hukum pers, seperti yang disebutkan sebelumnya. Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 99 menjadi payung hukum utama di Indonesia. Beberapa poin penting dari UU tersebut meliput kebebasan pers. Pers memiliki kebebasan untuk menyampaikan informasi tanpa ada intervensi dari pihak manapun, baik pemerintah maupun swasta. Namun, kebebasan ini tidak berarti pers bebas melakukan apapun tanpa batas. Hak jawab dan hak koreksi. Setiap individu atau lembaga yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers memiliki hak untuk meminta klarifikasi atau pembetulan atas informasi yang salah. Pers wajib memberikan hak jawab untuk menjaga keadilan. Tidak boleh menyebarkan kebohongan atau fitnah. Pers memiliki kewajiban untuk menyajikan informasi yang faktual dan akurat.
Menyebarkan berita bohong atau fitnah dapat dikenai sanksi hukum, baik berupa denda maupun pidana. Perlindungan narasumber. Pers memiliki kewajiban untuk melindungi identitas narasumber jika mereka meminta untuk dirahasiakan. Ini penting untuk menjaga keamanan dan privasi narasumber. Selain aturan hukum, pers juga harus mematuhi kode etik jurnalistik. Ada beberapa poin penting dalam kode etik ini. Prinsip objektivitas. Seorang jurnalis harus memberikan fakta dengan jujur dan berimbang. Mereka harus menghindari keperpindahan dan tidak boleh mencampurkan opini pribadi dalam berita. Menghormati privasi. Jurnalis tidak boleh mencampuri urusan pribadi seorang tanpa izin yang jelas. Privasi individu adalah hak asasi yang harus dihormati, kecuali dalam kondisi di mana kepentingan publik sangat mendesak. Tidak menyebarkan informasi yang menyesatkan. Selain akurat, informasi yang disampaikan harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Menyebarkan hoax atau informasi yang menyesatkan bisa merusak kredibilitas media. Menghormati hak asasi manusia. Dalam peliputan berita, terutama terkait dengan konflik atau isu sensitif, jurnalis harus sekali menghormati hak asasi manusia. Misalnya, tidak mengeksploitasi penderitaan korban bencana atau konflik hanya demi. Jika pers tidak mematuhi hukum dan pers tidak mematuhi aturan hukum dan etika, lalu apa yang terjadi jika pers tidak mematuhi hukum, aturan hukum dan etika ini? Jika pers melanggar hukum, maka mereka bisa dikenai sanksi yang cukup berat, mulai dari sanksi administratif, pencabutan izin usaha, hingga tuntutan pidana tergantung pada jenis pelanggarannya. Misalnya jika media terbukti menyebarkan berita hoaks atau fitnah, mereka bisa digugat oleh pihak yang dirugikan. Sementara itu, jika pers melanggar etika, sanksinya mungkin tidak langsung berupa hukum pidana, tetapi lebih hilangnya kepercayaan publik saat kredibilitas media tersebut akan runtuh, yang berujung pada turunnya jumlah pembaca, pemirsa, atau pendengar. Melanggar etika juga bisa berdampak pada jurnalis secara pribadi. Dalam banyak kasus, pelanggaran etika bisa berujung pada dikeluarkannya jurnalis dari asosiasi profesi seperti Aliansi Jurnalis Independen atau AJI atau organisasi jurnalis lainnya. Jadi, pers memang merupakan salah satu fondasi yang penting bagi demokrasi. Namun, kebebasan pers tidak bisa dijalankan tanpa batas. Baik hukum maupun etika ada untuk memastikan pers dapat menjalankan tugasnya dengan bertanggung jawab. Saat pers mematuhi hukum dan etika, informasi yang disampaikan kepada publik menjadi akurat, jujur, dan dapat dipercaya. Sebaliknya, jika aturan ini dilanggar, maka yang terancam bukan hanya kepercayaan masyarakat terhadap media, tapi juga stabilitas sosial dan demokrasi itu sendiri. Jadi, para pendengar yang budiman, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah jika Anda ingin menjadi seorang jurnalis yang taat akan etika dan hukum pers, maka jagalah kode etik jurnalis tersebut, dan jangan merugikan orang lain dan juga jangan merugikan masyarakat luas dengan berita hoaks atau fitnah. Jadilah jurnalis yang independen dan jujur, dan jangan jadi jurnalis amplop dan jurnalis sogokan lainnya, karena itu bisa berdampak buruk bagi masyarakat dan juga bisa berdampak buruk bagi diri Anda sendiri. Baik, pendengar yang budiman, terima kasih telah mendengar materi yang saya
jelaskan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda dan orang lainnya. Sekian saya ucapkan. Kalau ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.